PPL Mania. Gaskoy. Siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami podcast pemuda lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. dan hari ini Iya. biasanya kita ceria banget buka-buka podcast ini ya. Tapi kali ini Pak, Kenapa? kita sedikit layu dan lesu. Belum makan kali. Betul. Nah, karena kita sekarang udah kedatangan Koki. Waduh, ikan mas koki dong. Bener banget dia kayak ikan mas Koki sekarang loh. Apa kabar Bapak Jaya? Bunyi ngek. Enggak apa-apa itu. Sound effect, sound effect. Sound. Sound effect horor. Oh iya. Ya, oke, ini ada Bapak Jaya. Jaya. Oke, kenalin dong, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Nggak tahu. Kasih tau ke kita kamu tuh siapa sebenarnya? Iya. Nggak tahu sih. Neror terus Seleb- Pak, ajakin aku podcast Pak. Selebgram. Nggak mau, nggak mau. Bukan, ya kan selebgram bukan. Ya. Penyiar radio bukan. Masa bukan penyiar radio sih? Dulu penyiar, Dulu sekarang penyiar. Sekarang ada yang ngajakin. Sekarang kan ada WO gitu ya. Iya. wedding organizer. Gimana rame di masa pandemi ini? Rame sih Pak. Rame di rumah sama anak-anak. Aduh. Dia guru silat juga. Guru silat juga mantap. Atlet dulu nih. Sabuk apa? iya. Sabuk putih. Hah? Sabuk putih. Sabuk pengaman. Nah, Sobuk satpam. sabuk sama lagi. Oke. Serius. Serius. Kita kan Karena dia datang ke sini dengan misi nih. iya, dengan misi mistis Mistis. Iya. yang dialami beberapa Enggak, jangan hari mentang-mentang aku pakai kayak gini ya. ini biar theater of mind-nya PPL Mania ya, ngebayangin dia sekarang pakai songko. Iya. Oke, pakai baju gamis Oke, putih. kurang sorbannya aja. Pakai sarung. Karena habis Jumatan, Pak. Habis iya, Jumatan. benar-benar. Makanya kayak gini penampilannya. Dan kita ngetek ini hari Jumat ya. Kecuali kalau kita ketemu malam-malam gitu ya, Iya, dia iya, mungkin pakainya lebih necis. Enggak, pakai baju hitam, celana hitam. Celana Bawa hitam ya. dupa. Ngapa ngebencong lu? Iya. Oke. Dia sempat nelpon. Kenapa tuh? Selama pandemi ini dia banyak Curhat banget, gitu ya? Iya, banyak banget ngalami hal-hal mistis. Mistis. Di mobil Pak ya. Iya. Mobilnya bawa sesuatu kali ini. Rata-rata maksudnya beberapa bulan ya, dari bulan Juni lah. Nggak tahu, aku juga nggak tahu kenapa kok makin kesini makin intens gitu kan. Iya. Dan kejadiannya itu selalu di dalam mobil. Apakah itu perasaanku atau gimana? Karena aku memang gitu. beberapa bulan ini sering keluar kota gitu, misalnya Iya. ke Bontang. Ntar pulang hari gitu kan, selesainya urusan di sana, pulang hari jam 1 malam, ya udah pulang jam 1 malam. Buset, gitu pulang kan. hari berapa jam tuh? 5 jam itu ya? Kalau sana dari ke sini. Bontang ke sini, bentar aja 3 jam. Bentar aja lah. 3 jam ya? 3 jam. Oke. Jadi balik ke Samarinda ya udah balik misalnya jam 1 malam atau enggak jam 11 malam. Otomatis di tengah hutan udah jam 12 malam. Ya, betul. Serem. Oke, sekarang kita Ya. mulai dari yang bulan awal-awal dulu deh. Nah, yang awal-awal Ceritanya. ya, bulan-bulan Juni. Ini dia cerita Bapak Jai Chandra. Oke. Itu bulan Juni kejadiannya tuh, Pak. Itu bulan Juni. Maksudnya kita ceritainnya yang apa ya? Yang sekarang ya, karena Yang kan terbaru aja. Yang terbaru karena udah maksudnya tuh lebih intens yang sekarang gitu Oke, kan. karena kalau yang lama-lama kamu takut ngaca sendiri ya. Jadi tuh awalnya tuh bulan Juni. Nah, kebetulan bulan Juni aku ini sebetulnya tipikal orang tuh penakut, Pak. Lemah bulu ya? Enggak sih, soalnya juga. buluku sering kajang gitu. Ada. Bulu yang mana ini? Nah, jadi apa ya? Jadi waktu itu memang aku kan orangnya sebenarnya penakut gitu Iya, kan. Kalau dengan hal-hal yang seperti itu tuh penakut tapi Iya. penasaran gitu kan. Oke. Jadi Terus? waktu itu berangkat ke Bontang. Berangkat ke Bontang itu bertiga. Di bulan Tiga. Juni. Bulan Juni. Itu ngapain ke Bontang, Pak? Ada acara. Ada urusan aja. Oke. Kan ada urusan, ada kerjaan yang harus diselesaikan di Bontang. Datangin calon yang baru ya? Enggak, Calon manten. Oh iya, maksudnya Oke. calon apa namanya, klien? Iya, Klien. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kirain calon istri baru. Astagfirullah. Enggak apa-apa sih. Waduh, ada jatuh nih. Kan batasnya 4, Pak. Ya. Apalagi selain ustadz sudah nih ya. Oh iya. Dimari bini, Pak. Ya udah, oke, lanjut. Ya. Nah, jadi waktu itu kita pulang keluar dari Bontang itu jam 11 malam. 11 malam, oke. Berangkat pagi itu sekitar jam 8 pagi udah berangkat
berangkat. Jam 8 apa jam 9 gitu. Udah berangkat pagi. Selesaiin kerjaan di sana. Udah deal gitu ya, kerjaannya udah kelar berarti ya. Kerjaan udah kelar. Awalnya ragu mau pulang. Pengen nginep. Kenapa sih pulangnya malam gitu loh? Iya. Pulangnya malam. Awalnya ragu gitu kan. Nginep nggak gitu kan. Pulang aja lah gitu kan. Pulang. Karena rencananya besoknya mau ke Balikpapan. Oke. Gitu. Nah, ngejar deadline juga dia. Iya, gitu kan. Akhirnya pulang lah gitu kan. Aku. Pulangnya aku ke Samarinda bertiga tuh. Terus posisi kamu jadi drivernya kan? Enggak, bukan aku yang nge-driver. Oh, bukan. Ada kru. Ada krunya ya. Nah, kru satu cewek tidur. Oke. Nah, di belakang gitu kan. Kru satu cewek tidur di belakang. Jadi tinggal berdua nih yang bangun. Ngobrol-ngobrol ketahuan hahihi. Itu nggak tahu aku di kilo berapa, yang jelas itu kalau nggak salah di daerah, boleh aku sebutin nggak daerah? Boleh. Bebas kita mah. Daerah Perangat. Oh, Perangat. Pasti semua tahu lah. Tahu. Ya kan? Kalau yang sering ke Bontang pasti tahu banget itu. Daerah Perangat. Nah, itu pas aku lagi turun gunung, terus naik, itu tiba-tiba langsung muncul di depan. Sosoknya? Jarak itu sekitar 50 sampai 75 meter juga di depan. Jadi kalau misalnya jarak cahaya lampu itu masih ketangkep jelas. Sosok apa itu, Pak? Itu yang jelas warna merah, berambut gitu aja. Warna merah, rambutan itu, tumpukan rambutan jangan-jangan. Terus langsung diterabas saja gitu, langsung lurus saja. Jadi dia timbul, dia juga maju. Dia maju juga ya. Gitu. Oh gitu, kirain langsung ditabrak gitu, ngilang. Enggak ya. Nah, sementara di belakang rame banget Pak kendaraan. Oh gitu. Kendaraan tuh rame di belakang gitu kan. Tapi mungkin yang di belakang nggak ngelihat kali ya. Karena kehalang kan sama mobil kalian kan. Jadi aku di belakang mereka, di belakang si dia gitu loh. Aku nggak tahu itu cewek atau cowok apa bentuknya nggak tahu gitu kan. Yang jelas dia nggak full sampai ke tanah, gitu kan. Dia nggak full sampai ke tanah, hanya saja dia warna merah, dan ketika terbang itu goyangnya begini, goyang-goyang gini dia ke kanan kiri kan. Zigzag. Bukan zigzag juga sih, kayaknya isi perut deh Pak. Wih, kayak kuyang gitu nggak sih? Kayaknya kuyang gitu. Itu langsung timbul. Iya. Aku nggak tahu timbulnya dari mana. Kayak aku ngeliat itu posisinya dia kayak keluar dari hutan, belakang rumah. Oh, belakang rumah. Memang ada beberapa rumah sih di Perangat itu. Tapi jarang-jarang dia rumahnya Pak ya. Ada yang rame, ada yang jarang-jarang gitu kan. Emang di daerah itu masih kayak desa gitu ya? Desa banget. Okay. Jadi kan ini daerah apa ya? Kecamatan Marangkayu tuh luas ya kan. Luas banget. Ada yang daerah Kersik dan lain sebagainya, Pantai Biru dan sebagainya. Nah, ini kan kalau yang di daerah luar itu kan Perangat. Perangat, sementara Perangat itu kan panjang, ada Perangat Tengah kalau nggak salah, Perangat Tengah, Perangat Selatan dan sebagainya. Nah, itu jadi kayak keluar dari belakang rumah. Mungkin ada sekitar 75 meter lah. Gitu. Aku maksudnya ya nggak mungkin juga kan aku ukur jaraknya Pak. Perkiraan lah. Pokoknya ngeliat lah ya. Pokoknya aku ngeliat. Jadi aku tuh diem. Temen kamu ngeliat nggak? Ternyata dia ngeliat juga. Tapi untungnya dia ngeliat, tetap konsentrasi sama jalanan gitu ya. Nah, pada saat dia jadi aku tuh ngeliat, tapi aku berusaha diem supaya si driver nggak panik gitu ya. Nggak panik. Ya kan, tapi untungnya dia ini juga pemberani orangnya, gitu kan. Jadi aku kayak pura-pura nggak tahu, ya udah sedekap gini aja sambil senderan gitu kan. Sedekap sambil senderan ke dia? Enggak lah, senderan. Senderan sedekap gini doang. Ya. Senderan ya udah. Ternyata gitu kan, setelah aku perhatiin bener-bener gitu kan, ternyata yang di samping negur. Anggap siapa namanya, namanya Tole deh. Panggilannya memang Tole gitu. Awalnya cuma diam-diaman. Kayak abis ketawa-ketawa langsung senyap. Langsung senyap ya. Gara-gara itu ya. Kayaknya gara-gara itu. Kayaknya gara-gara itu. Jadi langsung senyap, sedekap, langsung senderan tuh aku. Aku bilang macam-macam aja nih, bener nggak gitu. Aku mikirnya itu motor awalnya. Awalnya itu motor, tapi kok motor kok goyang-goyang gitu kan. Nggak yang kalau misalnya motor yang pertama dia kok nggak ada cahayanya. Ya kan, cahaya lampu belakang atau cahaya lampu depan. Ya kan, ya udah aku diem lah gitu kan. Tapi aku sambil memastikan ini motor atau makhluk halus gitu kan. Nggak taunya si Tole negur. Apa dia bilang? Bang, abang lihat lah itu apa di depan. Gitu. Aduh. Abang lihat gak itu apa di depan? Iya loh, kamu lihat juga lah. Iya bang, lihat. Oh, jadi pas proses
ngelihat ngobrol lagi. Iya. Waduh. Kacau ini. Jadi aku bilang aja, Le kejar Le gitu. Iya. Le kejar Le, dikejar sama Tole. Tapi mungkin saking terkesimanya dan ini posisinya juga lagi naik ke atas gunung. Iya. Si Tole Tanjak nggak ya. oper gigi. Oh. Waduh, makin lambat dong mobilnya. Iya. Le oper gigi Le, pas oper gigi udah itu makhluk langsung hilang. Pas hilangnya pas Oke. di bawah lampu. Oke. Oh gitu. Dan kalau kita ngeliat hal-hal kayak gitu tuh kayak nggak sempat pengen ngerekam tuh udah buyar ya. Aku udah nggak Buyar ya? kepikiran lagi deh mau Kepikiran ngerekam. ya. Gitu, nggak tahu ya apa ya. Kan ada kalau misalnya kita lihat di sosial media yang direkam. Ya, Kita nggak tahu itu apakah hanya rekayasa, settingan gitu ya. Tapi jujur Pak, ketika ngeliat yang kayak gitu itu nggak bakal kepikiran untuk merekam. Oke. Karena kita ngeliatnya secara spontan. Iya. Dan kalau misalnya satu kali kedipan mata aja itu bakal hilang Iya. momennya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Terus after kalian berdua itu ngelihat Mbak Kunti itu kali ya, kuntilanak tuh kali ya. Aku antara kuntilanak atau Mr. Ku. Mr. Kuyang. Mr. Kuyang. Kuy. Kuyang kok kuntil sih. Kuntilanak kan putih biasanya. Iya, kuyang ya. Tapi ada katanya sih ada juga yang merah. Merah ya. Karena katanya merah itu amarah. Oh, oke. Dendam gitu ya. Kayak dendam. Saking maksudnya amarahnya. Oh, kuntilanak merah itu dendam. Katanya gitu kan. Amarahnya dia karena saking besarnya energinya makanya sebenarnya lebih intens si Kunti merah itu yang kelihatan daripada Tante Kun putih. Oke, kalau yang merah itu dendam, kalau yang putih itu gundam. Robot dong. Nah, tadi pas ke kamu berdua After itu, ya, after Setelah itu itu apa yang terjadi? si Jihan kan lagi tidur di belakang Iya. baring. Tiba-tiba Kalian sikat berdua? Ngelewatin. Enggak loh, Pak. Bangunin. Oh ya, enggak. Jadi akhirnya ketika ngelewatin titik si Mr. Kui itu hilang, Miss Kui itu hilang, si Jihan langsung ke rep-repan, tahu nggak rep-repan? Apa tuh? Ketindihan. Oh, ketindihan. Oke. Sepanjangan jalan dari Samarinda, dari Perangat sampai ke daerah Tanah Merah itu nggak bisa dibangunin, Mbak. Oh, jadi kita ngeri dong gitu kan? Iya. Kita ngeri juga. dong Yang berdua. surupan gitu ya. Iya, kita mikirnya dia kesurupan. Ekspresinya dia gimana waktu itu? Kayak gitu nggak bisa ngomong Pak Iya. si Jihan. Nggak bisa ngomong. Oke. Itu kalau dihitung-hitung ya, kalau dari anggap aja kita ambil titik tengahnya aja deh. Dari Perangat ke Tanah Merah tuh mungkin sekitar 50 kiloan kali. Iya. Hampir setengah jam kayaknya ya. Iya. Oke. Nyampe Tanah Merah baru bisa bangun. Berarti ini hantunya nggak bisa lintas daerah ini. Kalau dia kalau dia lintas Kan Perangat ke Samarinda kan? Iya. Ada penangkalnya berarti Samarinda ini. Pisahnya habis tuh si Jihan sadarnya gimana? Dia cerita abis tuh. Ya dia cerita, dia bilang susah napas aja. Oh, selama Emang dia tidurnya sih posisinya nggak miring, kayak setengah telungkup gitulah. Tertunduk gini. Atau Telungkup. Tiarap. Iya. Karena kalau telentang kan keras, Pak. Oh iya sih. Kalau telentang sangkut, Pak. Utangnya di leher. Iya, minum. Waduh. Dah, kisah pertama cukup Iya. mendebarkan, tapi mereka berdua malah jadi kayak main-main doang tuh. Malah penasaran sama Miss Kui tadi. Iya, abang siapa tadi? Tole tadi ya. Oke. Kalau biasa kan orang ngeliat kayak gitu langsung sakit, Pak. Enggak ya? Ente ya? Enggak. Alhamdulillah enggak sih. Kayaknya kuinya yang sakit deh. Halo, kita terhubung dengan Kuyangnya ya. Halo Kuyang. Halo, Ngapain sih kamu waktu itu? kebetulan aja lewat. Oh, beli rokok ya. Kuinya mau ngisi pulsa, tapi ke gap sama yang punya mobil. Kuinya diajakin, ayo kui. Oke, itu kejadian selama pandemik ya di bulan Juni. Nah, terus ada lagi cerita di mobil lagi. Selama ini Di mobil lagi. Iya kan? Ya, ini Masih di mobil lagi. khusus cerita versi jalanan kayaknya. Kayaknya mobil ini perlu diselamatin deh ya. Dibacain surat apa gitu. Surat Sudah tanah sering, ya. Pak. Sudah sering ya. Bacain surat tanah sih sudah. Surat kartu keluarga, surat izin mengemudi. Belum dilegalisir mobilnya nih. Yang penting jangan surat cerai. Niatan. Nauzubillah min dzalik, Pak, jangan bala ya. Oke, gimana untuk yang cerita berikutnya, Pak? Itu Oke. terjadi bulan Yang cerita berikutnya itu pas kita rame-rame kejadiannya. Masih dari Samarinda Bontang. Oh, Samarinda Bontang kayaknya mistis banget nih. Apalagi Gunung Menangis itu. Betul. Yang sering terjadi kecelakaan itu. Iya. Ya seperti itulah. Heeh. Oke. Jadi
Serem sekali. Oh belum. Iya belum Pak. Belum. Jadi tapi ini sebenarnya nggak begitu ini sih, nggak begitu ngeri lah gitu kan karena kita rame. Iya. Dan, ini dan yang bukan ini Pak yang mana cerita yang baru-baru ini atau baru juga. yang baru oke. dan Barunya kapan ini? masih di sekitar bulan Juli lah. Oh, Juli ini. Oke. Terus Nah, jadi ceritanya itu adalah kita pulang dari Bontang juga. Lagi dari Bontang ya. Malam lagi. Malam lagi. Waduh. Kenapa sih kamu suka banget jenguki istri kedua kamu tuh malam-malam pulang ya? Kedengeran sama ibu Emil ya. Halo Bu Emil. Ingatin ya Pan, kalau misalnya besok ada mayat ditemukan di tangga sebelah. Cok. Iya, cok. Itu berarti mayat kecoa. Ya, oke, saya lanjut aja, Mayat Pak. ikan, Mbak. Ya, ikan cupang ya. Oke, lanjut. Ya, Kita lanjut lagi. Jadi itu kebetulan itu kejadiannya dialamin sama Emil, Nal. Istri kamu. Istriku. Oke. Jadi dia itu tiba-tiba badannya lemes, semua badannya berat, terus tangannya kaku. Oh, habis kamu tindihin. Enggak Pak, ini di perjalanan. Itu aku posisinya bukannya naik ke atas perut, enggak. Perut ikan. Jadi tuh posisinya di jalanan, aku lagi nyetir gitu kan. Aku lagi nyetir ya, kejadiannya lagi-lagi sama si Tole. Memang Tole tuh kok. Kayaknya Tole ini pembawa kayaknya Tole ini. Tanyain dia mandi bersih gak sih sebenarnya? Jadi itu kejadiannya itu Tole. Kebetulan Tole itu kan tunangan sama si Jihan itu kan. Oh gitu. Sempat enak-enak. Tapi sekarang udah nikah. Udah nikah. Oke. Jadi dan waktu itu mereka belum nikah. Mau biasanya kan kalau nyampe di Bontang itu kan aku kalau misalnya nginep sana sewa kayak homestay rumah. Oke, guest house gitu ya. Guest house itu ada beberapa kamar gitu dalam satu Pasti rumah. Tole sama Jihan. Enggak lah. Enggak. Batuk maksudnya. Batuk. Enggak. Iya. Jadi waktu itu pulangnya malam juga gitu kan, malam juga. Jam? Itu masih sore kayaknya. Kan tadi bilang malam, kambing lu. Enggak, maksudnya enggak terlalu malam, masih jam-jam 9-an lah. Oh, jam 9. Dan kejadiannya itu Emil badannya kaku, nggak bisa digerakin itu sekitar jam 12? Enggak. Jam 10:30 Jam 10 ya. Itu di mobil. Hantunya Itu di kepagian Mas ini. Iya kan ada berlaku jam malam. Oh iya. Soalnya kalau udah tengah malam nggak boleh keluar Iya, lah. dirajin sama Satpol PP. Dirajin sama Satpol PP. Nggak pakai masker. Nggak pakai masker, masalahnya dia kan, ya kan. Nah, pas dia kaku sekitar jam 10-an tuh di daerah Itu di daerah Perangat lagi kah atau beda lagi nih? setelah Perangat deh, mungkin sekitar Muara Badak. Udah mau ke Muara Badak. Tahu nggak yang obor? Oh, Bor. Viko itu ya. Viko. Oke. Oke, besok Viko iklan sama Podcast Pemuda Laja. Iya. Viko enak nih. Kiko itu. Viko. Oke, lanjut. Nah, jadi Emil tuh tiba-tiba dia sendiri yang ngelihat. Set, dia ngelihat kayak sekelebat putih lewat. Oke. Kan aku nyetir, aku enggak. Gitu. Ya kan aku enggak. Katanya sekelebat itu ada di sampingnya sebelah kiri. Di kiri dia siapa? Di kiri dia kaca, Pak, pintu. Oh, kaca. Oh, gitu. Iya, kan posisinya di depan. Kami yang nyetir. Aku yang nyetir. Oke, di belakang. Olehnya di belakang. Oleh sama Jihan di belakang. Oke. Lagi enak berarti mereka. Enak tidur. Gitu ya. Ya kan? Jadi set lewat tuh. Ya kan? Hah? Apa tuh ya, dia bilang gitu kan. Kenapa sih? Burung apa Enggak. tuh? Hah? Burung apa? Bohong apa? Burung puyuh. Nah akhirnya jadi udah nggak usah ditegur. Aku bilang kayak gitu kan. Udah nggak usah tegur. Nggak tahu tiba-tiba ya badan bunda kok pegel ya, dia bilang kayak gitu kan. Waduh. Kok tengkuk berat ya. Waduh. Terus dia itu megang handphone. Handphonenya tiba-tiba jatuh, Pak. gitu ya. Dia nggak bisa gerak kan. Aku bilang ambil udah. Nggak bisa gerak, dia bilang gitu doang. Ngomong nggak bisa. Nggak bisa gerak. Ngomong bisa. Ngomong nggak bisa gerak gitu. Oke. Ya udah aku bilang istighfar.
Astagfirullahaladzim ya. Kebetulan memang di dalam mobil tuh ada tasbih digital kan. Ya udah tasbih digital aku kasih, dia cuma megang gini doang. Nggak bisa mencet, Pak. Iya. Gitu kan. Tiba-tiba tasbihnya jatuh juga dong, katanya kaku tangannya. Ya Allah. Gitu. Ya udah aku Paralysis bilang, gitu ya, kayak lumpuh gitu ya. iya, ya udah apa namanya aku bilang ini aja deh apa? Istighfar aja dalam hati, aku bilang kayak gitu kan. Iya. Akhirnya nah itu memang habis hujan. Iya. Jadinya habis hujan. Wah enak tuh. Habis hujan terus aku nggak sengaja nih. Aku inget banget, nggak tahu itu korelasinya di mana, aku juga nggak Nggak tahu sengaja sebenarnya. ngapain dulu Nggak ini? sengajanya itu mobil ini masuk dalam lubang bannya di sebelah. Oh. Gudubrak, nggak lama berapa meter dari lubang itu Emil udah bisa gerak lagi. Oh, gitu. Iya, langsung kayak tiba-tiba seger, langsung ketawa gitu. Kejutan. Hut. Iya. Langsung Hantunya ketawa kaget, tuh, Pak. langsung dia ngomong sendiri. Iya. Ngomong apa gitu, langsung kita semobilan ketawaan gitu. Oh, Oke. gitu. Hantunya keluar Pak. Keluar kayaknya. Keluar ya? Kaget ayam. Itu ya di tanah datar tuh udah masuk. Tanah datar tuh masuk Ukar ya. Muara Badak ya. Nggak ngerti, Iya Pak. Van ya. Kayaknya masih Muara Badak. deh. Muara Badak kan. Berarti nggak nyampe Tanah Merah. Muara Badak lah. Oke. Daerah tanah datar. Nah besoknya bemperku hilang. Bemper mobil Lepas hilang. gara-gara lubang itu gara-gara kayaknya. itu. Astaga. Dibawa sama yang nindihin istri kamu. Dijual Pak, Dijual di kilo, pasar. Pak. Oh iya loak Pak ya kan. Loakan para masyarakat mistis mereka. Ya Allah. Tapi itu Oke. emang benar. Maksudnya di luar dari bumper hilang, di Iya. luar dari kenal lobang gitu kan. Itu sebelumnya ya lumayan sih. Iya. Dan ini juga bisa jadi pelajaran nih, kalau kamu pulang dari Bontang jangan malam-malam lah. Kalau bisa sore lah. Tapi memang sih aku beberapa maksudnya terlalu sering pulang dari Bontang Malam. tuh ya. malam. Emang kan mobil-mobil pribadi udah pada nggak ada. Ya emang sepi Pak. Biasanya Sepi banget. truk paling pickup gitu ya paling banyak. Yang paling banyak itu adalah bawa ikan. Ya, ikan. Truk ya. Truk enggak malah. Pickup, Oh, Pak. pick up ya. Truk. Kalau enggak ayam. Truk mungkin ya 3-4 lah, 3-4 truk lah kalau sekali lewat gitu kan. Iya, oke. Biasanya truk gas karena kan di sana kan gas ya. Iya. Bontang. Kamu pernah nggak sendirian gitu bolak-balik dari Samarinda ke Bontang gitu? Pernah? Ada mistis juga kejadian. Aman? Digangguin. Aman ya. Enggak. Enggak. Kalau pas Oke. sendirian nggak ada digangguin. Ini pembosialnya tole banget. Iya kan? Belum mandi junub kayaknya ya. Belum mandi junub kayaknya dia. Atau aku cari gede pas di belakang lagi ini Nih. cup-cup. Bikin Atau gaya. bisa juga Pak bawa-bawa apa gitu di mobil gitu. Yang aneh-aneh, benda-benda aneh. Atau ada salah ucap. Misalnya bawa lemper kali, bawa lemang, bawa telur kali. Lemperku nggak bisa dilepas Pak. PR. Beda. Bawa beras kuning mungkin. Ya, atau kamu bawa tumpeng waktu itu. Enggak lah. Atau kamu bawa beban hidup kamu. Bawa rasin. Ya, iya sih. Ada lagi Pak yang mistis-mistis Pak? Yang kamu cerita kemarin, yang kata kamu digangguin di mobil, Iya. yang injak. Iya. Nah, Ini dari Bontang lagi nih. Enggak. Di mana? Di Balikpapan. Balikpapan. Oke. Sendirian. Balikpapan ini seru juga ini. Ya, itu yang Nisa aja kan kerasukan di Balikpapan kemarin Iya, kan? Hantu nenek. Kebanyakan memang di Balikpapan itu, apalagi di Bukit Soeharto itu kan. Iya. Tapi kali ini lewat tol. Enggak. Lewat. Lewat jalan Tol biasa itu berarti ya. sebenarnya kalau udah tengah malam malah sepi banget Pak. Oke. Sepi banget tol itu. Iya, Konnya mana? Iya, tol. Maksudnya ini yang mana nih? Ceritanya gimana nih? Oke. Ini cerita terakhir kamu ya. Oke, dari sebelum kita Balikpapan, pisah. Ya. Samarinda. Jadi waktu itu aku udah mau nginep tuh di Balikpapan. Ah, Itu sendirian. Itu sendirian. oke. Nekat emang nih orang. Itu sendirian. Iya. Itu aku udah mau nginep tuh di Balikpapan. Cuman Emil bilang, "Ya pulang aja," katanya Emil gitu Oke, kan. Iya. ah. Udah nih aku teleponan ngotot-ngototan udah ribut lah. Iya. Emang bisa Lagi- telepon ngotot-ngototan tuh bisa? Itu kayak Bukan ngotot yang itu Pak. Iya, Lagi adu pendapat ini. iya, paham. Nah, ngotot-ngototan Pak, adu pendapat udah debat gitu kan. Pulang aja lah. Enggak lah, aku enggak enak perasaanku gitu nah. Iya. Ya kan. Aku gitu tuh kalau misalnya udah enggak enak perasaan, kalau bisa jangan pulang gitu. Ya. Pasti enggak tahu kaitannya pasti dengan hal mistis itu. Heeh. Oke. Entah itu suges atau tapi
kalaupun nggak disuges juga aku berusaha untuk menghilangkan sugestiku soal hal mistis, tapi tetap ada gitu. Ada kepikiran juga ya. Oke. Tetap ada kejadiannya gitu. Oh, tetap kejadian. Oke. Misalnya aku berusaha untuk tidak memikirkan gitu kan, tapi tahu-tahu kejadian emang benar gitu kan. Jadi aku udah nggak enak perasaan. Yang pertama, ban mobil belum ganti, masih botak. Ya. Yang kedua, belum ganti kampas kopling. Ya Oke. Allah. Jadi aku rencana besok pagi itu kan, besok ke bengkel pagi aku dulu bangun, gitu ya? aku ke bengkel dulu baru aku pulang. Heeh. Gitu, karena memang pulang terus lanjut besok di Balikpapan gitu kan. Nah, kalau Emil maunya aku pulang malam itu Samarinda. ke Samarinda, besok siang ke Balikpapan lagi gitu. Nah, sama dia gitu kan, karena memang ada kerjaannya belum selesai dan harus, dan maksudnya tuh nyelesainnya malam besoknya gitu kan. Ya udah deh, aku nih bingung gitu kan. Udah aku mau cari penginapan juga udah malam gitu kan, sekitar jam Berapa jam tuh? 9:30 gitu kan. Oke. Cari penginapan, maksudnya mau cari penginapan pasti aku carinya yang murah-murah aja gitu kan. Iya. Kalau misalnya kalau bisa tidur di mes masjid. Ya kan? Atau enggak di Hotel Merah Putih juga bisa sebenarnya. Pom bensin. Matiin mesin, buka kaca dikit, Buka kaca tidur. dikit. Atau enggak masuk ke dalam parkiran hotel, buka kaca dikit kan, buka kaca. Ya udah tidur di mana? Hotel, Bos. Hotel, parkirannya tapi. Iya. Ya kan? Jadi akhirnya ya udah deh gitu kan. Udah 8:30 gitu kan. Emil bentar-bentar nelpon, ya pulang aja. Malah aku yang marah gitu kan. Masalahnya kondisi mobil lagi nggak sehat nih gitu kan. Akhirnya gimana ya? Ya udah deh. Aku udah ngomong, saya udah terlanjur debat dengan si Emil gitu kan. Sudah pulang aja lah, aku bilang kayak gitu kan. Pulang aja lah, hatiku nyuruh pulang aja gitu. Nah, karena mikirnya istriku kan di rumah cuma bertiga, sama anak gitu ya? anak-anak 2 gitu kan. Ya agak horor juga sih, maksudnya di rumah 2 lantai gitu kan, terus di atas kosong gitu kan. Jadi rumah ada juga gitu ya penunggunya. Ada ya. Bentar deh. Nanti kita cerita di episode Nanti ya, berikutnya next episode ya. Enggak, sedikit aja ntar aku ceritain. Oh, Nah, oke. akhirnya aku pulang nih. Ya. Pulangnya awalnya normal, Pak. Normal, bismillah aja lah gitu kan. Iya. Kalau misalnya kejadian kondisi mobil tidak memungkinkan di jalan, ya udah aku mau nggak mau stop gitu kan, cari tempat yang aman, stop gitu kan. Akhirnya udah jalan lewat warung panjang. Warung panjang. Setelah itu kan tanjakan panjang tuh. Iya. Ya kan, naik kan. Iya. Ada truk di depan. Ada truk di depan itu melambat karena banyak bawaan. Waduh. Banyak muatan. Kemudian ya udah aku balap lah. Aku balap di depan. Aku ini sebenarnya cari temen juga, karena itu tadi aku bilang aku nekat, tapi sebenarnya aku tuh penakut. Iya kan? Nyari mobil lain ya buat iringan buat ya udah set, tiba-tiba itu kan naik langsung tikungan gitu kan. Sampai atas. Aku ngedim itu kelihatan Pak yang lewat, set, warna hitam. Waduh. Aku nggak tahu itu apa. Aku sih maksudnya tuh nggak begitu, kalau ngeliat hal yang begitu alhamdulillah nggak begitu nampak kalau di depan gitu kan. Cuma sekelibat, atau itu aku juga nggak tahu sekelibat itu hanya perasaan kah atau apakah kayak atau gitu bisa kan. jadi kelelawar lewat kan. Iya, kita nggak tahu kan, kelelawar juga hitam juga. Iya, aku dulu hampir kecelakaan gara-gara kelelawar. Sama Pak, dulu aku pas naik motor juga Samarinda Balikpapan hampir jatuh dari motor gara-gara kelelawar itu. Aku juga waktu keluar rumah gara-gara nggak pakai selawar. Ya. Kacung dong. Ngeceret. Dimakan kucing dong. Anjing macam-macam nih ceritanya nih. Oke, dari situ ya udah, aku nikmatin aja nih perjalanan. Aduh, sakit rahangku. Nggak, ya udah aku tunggu nih si truk, nikmatin perjalanan. Ya. Aku laju, si truk nih laju juga. Oke. Nah, tapi gitu kan. Tapi maksudnya beberapa, mungkin sekitar sekiloan kali ya, ngelewatin dari Bukit Soeharto. dari tanjakan panjang itu. Oh, Waktu panjang. aku ngelihat yang sekelibat hitam itu, Oke. badanku langsung tiba-tiba zet,
kayak kepala tuh mekar gimana ya Pak? Kalau lagi merinding kepala mekar gede semua gitu kan, kayak habis kerendam minyak gas gitu Kepala kan. mekar kemarin aku tahu Pak. Yang aku tahu kan kepala ontok mekar. Ini kepala kita mekar tuh gimana? Dari keriput jadi kencang, Pak. Iya. Maksudku gitu nyet gitu loh Pak, agak berhenti nih Pak. Kayak Terus kebas, badan kebas gitu. Kebas gitu, kebas. Abis kena tisu ajaib itu ya. Ya, this magic. Kebas gitu kan, kebas kepala gitu kan. Abis itu belakang memang agak berat Pak. Dan itu memang maksudnya dari sekian banyak kejadian yang pernah aku alamin, itu pertama kalinya badanku berat di belakang. Pundak ini berat, tengkuk ini berat. Kalau sang istri kan pas dibontang tadi ya. Iya. Ketindihan Berat. Nggak lama Pak, nggak lama. Itu dari di jok belakang, maksudnya bagian belakang di jok aku bagian belakang. Itu kayak ada yang nunjul gitu loh Pak, dipijitin. Capek, Ya kan? Mas. Aku sih takut ketika badan merinding aku tiba-tiba sange gimana. Waduh. Malah sampai nyetir lagi nih. Aduh. Nah terus dipijitin tuh Pak, dipijitin. Bayangin aja istilahnya aku pelan-pelan nih gitu kan, sambil nunggu si truk, sambil barengan si truk gitu kan. Dari Bukit Soeharto ke ke tepian, ke Jembatan Mahakam. Itu kan anggap aja 1,5 jam lah. Ya. Ya kan. Ya udah selama 1,5 jam itu aku ditemenin Pak. Dipijit gitu kan. Maksudnya dari jok belakang nih, jadi aku duduk di belakang nih sejut gitu. Ntar mijat lagi dan itu nggak berhenti sepanjang jalan. Oke. Itu kamu ada nyebut apa sih? Enggak ada nyebut apa-apa? Nggak ada. Istighfar apa gitu? Ya baca ayat kursi doang, baca ayat kursi gitu kan, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu ya kan, yang aku bisa lah gitu kan. Terus satunya baca doa makan gitu. Enggak. Dia siap makan kamu gitu. Dia siap makan aku gitu. Enggak jauh kan. Nah, jadi aku sih rencana kalau memang nggak mempan ayat kursi itu kan, gitu kan, maunya aku lempar kursi ke hantunya. Atau disembur aja. Wah. Nah, sampai di Samarinda, di bawah jembatan mana? Kembar. Oh, Kembar, oke. Ya. Di depan kantor itu, aku bilang, kamu nggak mungkin ikut aku gitu kan, karena aku bukan temanmu dan rumahku bukan tempatmu. Aku buka kaca jendela, udah alhamdulillah habis itu hilang. Oke. Oh dia tuh gini-gini nunjul minta bukain jendela. Itu bisa jadi. Pengap Pak, pengap. Nah sama ini kejadian nih di Loteng. Oh di rumah. Di rumah ini kejadian terjadi sama Kisha, anakku yang kedua. Oke. Ya Apa kan? katanya? Si Zalfa sama Kisha. Pokoknya banyak deh anak dua nih, macam-macam gitu kan. Si Kisha itu lagi mainan. Biasanya si Kisha lagi mainan itu di atas, ya kan? Sendirian? Enggak, nemenin Emil cucian jemurin baju. Siang kejadiannya. Di rumah itu kan Mbak, kalau masuk rumah kan di dalam tuh kan kayak pagar kan, di dalam itu kan, gitu kan, loteng dalam. Oke. Kan di tempat kalau di rumah itu ini tempat jemuran, ini kamar. Ya. Kan kamar asisten dulu lah gitu kan. Nah, sekarang tuh itu jadi ruangan mainannya Kisha. Oke. Dan di situ ada cermin gede. Cermin itu sedindingan, mungkin ada 2,5 meter. Oh, ini nih kayaknya portal dunia lain tuh cermin ini. Tingginya 180. Oke. Nah, jadi itu tahu-tahu pas Emil udah kelar, ayo dek kita turunan yuk gitu kan. Ayo Bunda, tapi tunggu bentar Bunda. Dia bilang kayak gitu kalau. Ya udah ngobrol berdua dengan bahasanya si adek yang masih kurang jelas gitu kan. Capek kayak gitu kan. Capek dulu Bunda gitu. Jadi akhirnya yaudah simpunin dulu. Si Bunda ini mau bantuin si adek simpunin beres-beres. Tahu-tahu si adek bilang gini, Bunda, nih hantu. Nah, kamu hantu kan, sambil noleh tuh ke bagian yang kosong tuh. Bunda sama si adek ini berhadapan. Sambil noleh ke sebelah kiri tuh si adek nanya, kamu hantu kan, katanya kayak gitu. Ya kan logikanya mah kalau anak kecil pasti ngeliat. Yang pertama itu. Dan gak mungkin bohong kan, anak umur 2 tahun setengah Pak. Belum 2 tahun setengah anak. Iya 2 tahun 4 bulan. Oke. Ya kan. Itulah kejadiannya di rumah. Akhirnya si Emil, ayo sudah deh, Bunda nggak lihat juga kayak gitu. Sama kejadian satu ART terakhir ngebersihin di bagian atas. Tahu-tahu dia pulang sampai rumah kayak dicekek. Kayak dicekek.
Terus ditanya sama makhluk itu. Kita sih biasanya nyebut dia Lasmi. Nama ada kok Di rumahnya itu. namanya ya. Biasanya kita sih yang ngasih nama Lasmi. Di rumah Bung Kuring sekarang. Di rumah Bung Kuring sekarang. Oke. Jadi si Lasmi itu datang antara sadar dan enggak si Arta itu di rumah dicekek pada saat kondisinya tidur. Sama hantu itu. Iya, Hantunya sama ada si Lasmi ya. Oh, si hantu itu namanya Lasmi. Iya, Oke. sama si Lasmi dicekek, dia bilang ngapain kamu pukul-pukul tempat tidurku. Memang di atas tuh ada tempat tidur. Tempat tidur apaan tuh? Ranjang Pak, kasur. Kasur. Oke. Jadi waktu itu ART kan memang nggak ada ART yang nginep di rumah kan, gitu kan. Jadi akhirnya ya udah di atas mau dibersihin semua gitu kan, yang nggak kepake itu pada dibuangin karena di atas tuh cuma jadi gudang. Iya. Cewek ya, ternyata penghuninya. Oke. Bentuknya gimana Pak? Kamu pernah lihat nggak sih nggak? Kalau dulu yang pernah dikelonin tuh Emil. Anjir. Waktu itu kan rumah Emil ya, Ya, gitu kan. Jadi maksudnya waktu sebelum nikah itu mau 2 hari apa 3 hari sebelum nikah, Emil pernah dikelonin Pak. Dan ternyata suaranya makhluk halus itu, orang alam sebelah itu, dia nggak sejelas kita kalau ngomong. Iya. Dia ngomongnya biasanya kayak angin-angin gitu. Iya. Dikelonin, dibisikin, tangannya mau naik ke muka Pak. Buset. Itu Emil cerita. Nah habis dari situ setelah nikah udah nggak pernah. Oke. Ada penangkalnya sudah. Iya, karena Tangan suaminya. Iya. karena diboga mentah sama suaminya tuh. Oh iya pesilat nih. Tapi kan pernah bermain api sama Lasmi itu. Oke, thank you banget untuk Bapak Jai Chandra. Oke, thank you banget pengalaman bisnisnya sangat-sangat menginspirasi kita. Betul, menginspirasi kalau saya nggak mau lihat hantu malah. Serem banget. Ya, kita nantikan lagi Pak ya, mudah-mudahan Bapak sering berjalan ketemu sama yang lebih serem lagi. Jangan Pak, udah cukup, Jangan, udah Pak, capek. Biar cerita lagi. Energinya nanti terkuras Pak sama yang negatif-negatif Pak. Biar dia kurus. Konstantinan lama nggak ketemu dia. Lemu banget ini. Ya sudah, terima kasih Pak sekali lagi. Ya, sama-sama. Ya Pak ya di podcast Muda Lajang. Yuk. Yang dengerin ini pas malam Jumat, hati-hati di belakang kamu. Hati-hati di bawah kolong jembatan. Iya. Hati-hati anak kamu bilang, "Mah, ini hantu kan?" Iya. Serem. Naldi Arvanda. Di Pandai Saruta juga. Jai Chandra Pamit di podcast Pemuda Lajang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.